Saya nggak ada pacar sebelum saya pindah ke Islam. Masalahnya adalah saya jomblo sekitar 3 tahunan. Enggak, 3 tahun, dari tahun 2024 berarti. 2019 akhir deh. Enggak sih, 2020 saya udah free tuh, udah free sampai 2024 karena kerjaan saya tuh emang Cina toksik. Saya pokoknya tahu ya, kerja kerja kerja, belajar kerja belajar kerja. Jadi saya waktu untuk cari cowok tuh nggak ada. There is no ex-boyfriend yang kalau misalnya kalian mau ketemu, nggak ada ex-boyfriend yang nggak usah cari deh. Nggak ada tuh orang yang eksis tuh. Nggak ada orang Kristen. Bahkan yang pas saya pacari sebelum saya pindah ke Muslim, yang paling saya seriusin adalah orang Buddha. Dan itu tuh jauh sekali. Itu sekitar umur tahunnya 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment. Channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Islam ada persyaratan untuk menjadi nabi. Nah, Paulus tidak memenuhi persyaratan itu. Paulus kan hanya berubah menjadi nabi karena katanya Paulus dibutakan. Dibutakan oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi itu kan bagaimana cara kita mengkonfirm? Yang membutakan itu Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengkonfirm saat dia buta, kemudian dia sembuh dari butaannya, terus dia tiba-tiba menjadi nabi? Kok bisa? Right? Kok bisa seperti itu? Mudah banget. Berarti semua orang yang tiba-tiba dari sakit bisa lumpuh, sembuh, bisa jadi nabi dong. Enak dong. Nah, itu kan ada kejanggalan. Kenapa Paulus bisa menjadi nabi? Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengkonfirm Paulus sudah menjadi nabi, berarti perkataan dia tidak boleh masuk ke dalam Bible. Karena Bible itu isinya adalah Injil Allah gitu loh. Isinya sebelumnya adalah kitab Taurat. Taurat itu turun dari Moses gitu loh, yang memang sudah dipastikan bagaimana silsilahnya. Nah, saat Paulus datang itulah banyak pengcancelan. Perjanjian baru itu bukan menggenapi perjanjian lama. Perjanjian baru itu meruntuhkan perjanjian lama. Itu permasalahannya. Dan yang meruntuhkannya mayoritasnya adalah Paulus, ajaran Paulus. Jadi bagi orang-orang, dan gini, Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes. Nah, ajaran Zeus dan Hermes, ada kata itu dikaitkan kepada seorang nabi saja sudah perlu dipertanyakan. Yakinkah dia seorang nabi? Dan gimana caranya Paulus bisa tahu perkataan Yesus? Yesus sudah meninggal ratusan tahun sebelum itu punya surat diterbitkan. Gimana bisa tahu kalau Paulus itu tidak hanya memberitakan info yang bukan firman, bukan Injil, hanya berita. Tapi berita itu oleh bapak-bapak gereja dimasukkanlah, dikumpulkanlah menjadi suatu perjanjian baru untuk melengkapi kitab perjanjian lama. Karena jujur kitab perjanjian lama itu juga bukan kitab orang Kristen kan. Itu juga kitab orang Yahudi yang dicaplok. Dicaplok istilahnya perjanjian baru mau diklaim ya sebagai kitab yang khusus memang ciptaan Kristen. Nah, salahnya adalah mereka mengklaim dari salah seorang nabi yang paling buruk backgroundnya dan tidak bisa dikonfirm apakah Paulus benar-benar menjadi nabi. Dan again, kalau emang sekarang orang Kristen mengikuti perjanjian baru, berarti Anda mempercayai perkataan Paulus. Anda tidak menyembah Yesus, Anda menyembah Paulus. Karena benar dong, itu bukan perkataan Yesus dong. Itu bukan Yesus bersabda, aku mengatakan, tidak kan. Paulus mengatakan dia, Yesus, Allah. Sebagai ini, konsep namanya kalau kita dengar cerita orang itu namanya orang ketiga. Jadi sudah bukan orang pertama, orang kedua, tapi orang ketiga. Sama kalau misalnya kita memberikan info ke orang. Saat info datang dari saya, narasumbernya, masuk ke Kang. Masuknya akan masih informasi yang pure. Tapi dari Kang ke mulut yang kedua, mungkin sudah ditambah dengan pemikiran. Nah, masuk lagi ke orang ketiga. Masuk ke orang ketiga, pemikiran udah beda nih. Mungkin narasumbernya cuma 50%. 50%-nya udah Kang dan orang ketiga tersebut. Di orang ketiga, ke khalayak umum, itu mungkin udah sisa 20% kalau masih ada. Kalau tidak, berarti kan di majority didominans oleh orang yang sudah menyerapnya. Nah, Paulus itu tuh orang ketiga yang sudah menerima informasi-informasinya. Dan belum tentu ya, Paulus itu mendengar dari Yesus. Paulus juga bisa mendengar dari berita manapun juga. Dan again, surat-surat yang Paulus beritakan itu seperti surat-surat berita. Hanya pemberitaan kepada jemaat-jemaat. Bukan untuk seluruh dunia menyembah. Nah, konsep ini tuh yang di Kristen masih harus di fix gitu loh. Cari tahu dulu. Jangan langsung diklaim bahwa oh kita tidak percaya Yesus. Tidak. Karena kita mesti melihat perkataan di Injil itu diciptakan bukan ditulis oleh Yesus. Diciptakan oleh seorang Paulus yang mungkin bukan nabi. Karena nabi harus memenuhi yang paling gampang lah. Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Nah, apa mukjizatnya? Kan nggak ada. Tiba-tiba Paulus menulis surat sebanyak itu
menulis peraturan sebanyak itu, mengatakan Yesus adalah Tuhan, tanpa membuktikan benar tidak Tuhan memang memilih Paulus. Kan begitu. Ini jadi kepercayaan orang ya. Orang mempercayai secara membabi buta tanpa mengecek, tanpa menganalisa. Dan tanpa mau berpikir karena mereka mikir, oh doktrinnya memang seperti ini. Saya memang diajarkan seperti ini. Yang diajarkan tuh belum tentu benar. Itulah kenapa sekarang kita sudah sediakan buku. Sudah sediakan semua akses kita kepada ensiklopedia semua itu kan hanya sebatas Google gitu. Hanya sebatas ngetik. Just type down gitu loh. Kita nggak perlu berdebat secara verbally atau gimana. Hanya perlu Anda berpikir, Anda baca sedikit, sisanya Anda bisa telusuri sendiri kebenarannya. Begitu. Berarti Yesus mengikuti ajaran Yesus atau Paulus. Sebelumnya saya ikuti ajaran Paulus sih. Karena ya perjanjian lama dan perjanjian baru itu karena mereka sama satu buku ya. Kalau Anda baca belakang terus Anda imani ya tetap saja kita ikuti Paulus. Kita ngaku aja fair to fair. Nah tapi itu yang mesti di open up kepada orang Kristen. Harus mengetahui bahwa kitab itu bukan turunan tangan Yesus. Karena memang bukan. Itu adalah kitab perkumpulan. Perkumpulan dan nabi-nabi yang menulisnya. Nah salah satu nabi yang paling parah menulisnya adalah kitab perjanjian baru. Begitu. Kalau masuk Islam itu ada kesamaan nggak sama ajaran-ajaran yang dalam Alkitab? Misal sujud. Ada sebenarnya. Contohnya ya bagian sujud ya, sujud kepada Tuhan saya saat kita berdoa itu sebenarnya sama, ajarannya tetap sama kan, tetap kita harus berlutut, kita harus sujud, terus kita cara menaikkan tangannya kan juga sama nih, kan Allahu Akbar kan, kita taruh di sini terus saat tangan. Sebenarnya ada diajarkan di Alkitab, tapi kan tidak dibukakan. Pas di gereja kenapa tidak dilakukan? Harusnya benar dong. Tapi di gereja biasa yang di copy paste jadi Allahu Akbarnya cuma copy paste ini ya doang. Kan, tapi turun ke bawah enggak, sujudnya tidak. Tapi kan harusnya iya. Dan juga misalnya dahi kita menyentuh tanah untuk menyembah, untuk bersujud kepada penciptanya kita kan sebenarnya ada di Alkitab. Ada kan di Alkitab kan. Nah, jadi aneh kalau misalnya orang Kristen mengatakan, aduh kalian cara berdoanya ini banget, ribet banget ya. Katanya ribet banget, harus wudhu, harus mensucikan diri, baru boleh beribadah segala. Coba dicek, orang dulu mau ke bait suci seperti apa ribetnya. Ke bait suci juga prosedurnya hampir menyerupai seperti kita sholat. Memang harus menyucikan diri terlebih dahulu, tidak boleh ada najis, tidak boleh ada apapun, baru boleh menyembah Tuhan. Begitu. Jadi sebenarnya sama kembaran. Jadi kalau misalnya ada orang-orang jemaat-jemaat atau Kristen suka mengatakan, aduh kita tuh beda banget, cara penyembahan kita beda dan apa yang beda. Toh cara kita sembah Tuhan sebenarnya sama kok. Tapi kan sebenarnya yang dilakukan di gereja sekarang tidak tertulis. Tidak tertulis misalnya ibadah gereja tuh pertama harus nyanyi, habis itu harus lompat-lompat, harus teriak-teriak, habis itu harus nyanyi lagi, terus harus doa lagi. Kan saya tidak seperti itu. Ibadah sebenarnya harusnya kita fokus kepada Allah, bukan fokus kepada tata cara peribadatan. Itu. Dan ada perintah pakai tudung nggak? Iya, ada menutupi kita punya tudung, menutupi itu kenapa kalau misalnya lebih bisa dilihat di Katolik ya? Karena ini lebih direpresentasikan oleh Katolik. Di Katolik coba lihat suster. Lihat deh, Bunda Maria deh, udah nggak usah Katolik ya. Bunda Maria itu ibu Yesus. Ini jangan disanggah ya, jangan bilang Bunda Maria bukan ibu Yesus lagi nih. Ini kan ibu Yesus, Bunda Maria yang kita hormati karena sudah melahirkan juru selamat kita. Apa yang dipakai? Yang dipakainya juga kerudung, veils, right? Pakaiannya juga pakaian gamis yang menutup semuanya. Karena dulu juga sama, before married, before apa tuh tidak boleh melihatkan aurat sama sekali kan? Dan itu yang Bunda Maria lakukan. Pertanyaannya kenapa Kristen nggak copy paste gitu kepada jemaat-jemaatnya saat beribadah, saat apa itu memang harus mengikuti. Kenapa kita tidak mengikuti tatanan Bunda Maria? Karena kan sudah dilakukan. Tapi kan ditutup, tidak diungkit, tidak dijadikan kewajiban khusus. Akhirnya sekarang beribadah ke gereja kan jujur kurang sopan ya. Secara ini kita tuh menyembah Tuhan. Kita bukan ke mall gitu. Tapi kok Islam malah sekarang kayak udah kita singgah gereja dulu nanti baru ke mall. Jadi pakaiannya disamakan. Di mana proses kekhusyukannya sih lebih tepatnya ya. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan. Kalau memang kita datang ke gereja itu fokusnya misalnya paling aman cari pacar. Atau cuma mau jalan-jalan. Atau ya dibanding saya di rumah mendingan saya ke gereja bisa ya cuci mata ya. Nah itu kesalahannya. Peribadatan itu ibadah. Ibadah kita memang harus menyembah Allah. Setelah menyembah Allah terserah deh kalian mau ngapain, it's your business. Tapi saat peribadannya paling nggak dijagalah kekhusyukannya supaya doa kita tuh benar-benar didengar oleh Allah gitu loh.
Ya masa iya kalian pakai sendal jepit, pakai ini, pakai short pants, pakai tank top segala terus dia berdoa gitu kan. Kayak di mana kesopanan santunannya kita? Kita terhadap elder saya kita ada sopan santun, tapi kepada Tuhan kenapa kita kurang ajar gitu. Begitu. Jadi ini pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ya. Dulu sebelum Jaslin naik ke podcast ada seorang apologet dari Kristen namanya Elia. Iya. Dia tidak sepakat bahwa Isa dan Yesus itu sama. Bagaimana pendapat? Itu apologi satu ini itu mesti banyak kayak mesti banyak dibaptis deh Elia ini. Ini kurang dibaptis. Inilah karena Pak, kayak Kak Elia. Coba dibaptis ulang lagi. Ikutin. Di biasanya pernah baptis itu ada pengajaran itu. Pengajaran tentang Tuhan kita siapa, percaya kepada siapa, iman kita siapa. Terus apa tujuan pembaptisan. Kakak Elia boleh coba cari gereja yang paling benar menurut dan coba dibenarkan kembali ya. Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu namanya beda bahasa Kak. Beda bahasa itu namanya Yesus. Yesus juga nih bahasa Inggrisnya Yesus siapa? Jesus Christ. Bahasa Indonesianya Yesus Kristus. Bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Literasi. Itu literasi. Jadi itu kayak nggak perlu berdebat sih Kak. Kakak baca buku aja kayak buku kakak kurang soalnya. Mesti coba dibaca buku itu namanya translation Kak. Namanya translation dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Isa Al-Masih memanglah Yesus Kristus. Nah, kalau kakak tidak percaya juga, coba dibaca sejarahnya. Apakah perjalanan Yesus yang diceritakan di dalam Kristen itu sama kurang lebih dengan perjalanan Yesus yang diceritakan di dalam Islam? Itu tuh sejalan, tuh namanya paralel. Penceritaannya hanya kata bahasa sedikit berbeda, karena satu mungkin lebih mengikuti cara Arab, right? Tapi again, Yesus itu orang apa? Yesus itu adalah orang Aramaik, bukan orang Indonesia, bukan orang Inggris. Jadi harusnya yang diikuti adalah pengajaran Yesus Kristus di mana Isa Al-Masih itu namanya translation ya Kak ya. Itu translation itu nama yang sama hanya di dua bahasa yang berbeda. Sama seperti saya, nama Indonesia saya ada, nama Mandarin saya ada. Nama Mandarin saya nggak ada hubungan nama Indonesia saya. Nama depan Mandarin Jesslyn, nama saya Indonesia. Nama depan Mandarin saya Marga Huang. Nah, apa hubungannya itu kan? Nah, itu namanya perbedaan nama dan perbedaan bahasa. Nah, perjalanan Yesus Kristus, karena Yesus sendiri pada dasarnya ada orang Aramaik, harusnya bahasa lebih tepat adalah bahasa pertama Yesus. Bahasa Aramaik, atau yang mendekati bahasa Arab. Nah, dari bahasa Arab itulah baru bisa dikonfirm, oh memang Yesus seperti ini perjalanan hidupnya. Bukanlah yang bahasa Inggris atau apapun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu ada adaptation gitu loh. Adaptation yang sudah diturunkan dari bahasa asli, di mana bahasa asli harusnya Aramaik. Dan Aramaik itu lebih mendekati ke Arab dibanding mendekati ke bagian barat ya. Nah, itu yang mesti dipelajari sih. Nah, itu karena kurang literasi ya. Nah, itu doktrin yang memang dipercaya membabi buta tanpa. Nanti kalau misalnya, again, ya memang setiap orang punya hak untuk memegang agama dan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau masalah hak dan masalah pengetahuan coba dibedakan. Gitu loh. It's your right, tapi kamu tidak berhak untuk mengklaim suatu barang yang memang sudah dibuktikan seperti nama Yesus adalah Isa Al-Masih. Tapi Anda klaim dengan doktrin Anda bahwa berbeda. Begitu. Kan dia juga bisa menyanggah bahwa kenapa beda, karena anaknya juga beda, satu di kandang domba, satu di bawah kurma. Pertanyaannya kok bisa Yesus sampai lahir di kandang domba? Nah, dombanya ketemukan di mana? Ini agak kacau ya bagian Yesus sudah sampai lahirkan kandang domba, tapi jujur itu ada penurunan tradisi ya. Dulu juga saat dari saya kecil sampai dari saya sekolah minggu sampai saya besar ini pun diceritakan sama Yesus di kandang domba karena Yesus katanya diusir kan. Orang tuanya diusir saat mau melahirkan Yesus itu diusir dan mencari-cari tempat, akhirnya menemukanlah tempat yang ada kandang domba, tempat rumah petani seperti itu. Tapi beda-beda. Setiap cerita Every Church itu ada penambahannya sendiri-sendiri ya. Tapi utamanya memang dilahirkan seperti di gubuk. Nggak kandang domba juga sih, gubuk lebih tepatnya ini. Ya, karena saya udah lumayan datang ke gereja-gereja dengan doktrin-doktrin dengan PKB pengajaran itu lebih ke gubuk-gubuk di mana Yesus dilahirkan. Tapi again, siapa yang bisa mengkonfirm itu benar di gubuk? Jadi lebih kayak kita mau mencari pembenaran, kita mau mencari klarifikasi nih. Ya udah kita klarifikasi siapa yang pertama kali mengatakan Yesus dilahirkan di gubuk. Oke. Nah, habis itu kita lihat di mana Yesus ada dinyatakan bahwa Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma. Nah, kita klarifikasi, kita bandingkan saja perbandingan data versus data. Jangan cuma pengklaim dan jangan cuma namanya tafsiran ya. Tafsiran itu selama forever and ever itu namanya ngeles Kak. Ngeles itu namanya tafsiran. Pakai datanya kandang domba yang mana, kandang domba yang di mana,
nama tempatnya, lokasinya, sampai ke sujud-sujud. Oh, suku yang di sekitar situ suku apa? Kemudian Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma. Oke, dasarnya dari mana? Mana lah dalilnya istilahnya? Mana pembuktian saintifiknya? Baru dibandingkan, barulah ditemukan klarifikasinya sebenarnya Yesus lahir di mana. Ya paling gampang lah Kak. Coba buktikan kenapa Yesus mesti lahir tanggal 25 Desember. Iya, itu gimana? Buktikan itu dulu deh Kak. Kalau masalah kandang dombanya kayaknya ribet banget sih mau tahu lahir di mana. Klarifikasi dulu kenapa harus tanggal 25 Desember. Dari mana bisa dapat tanggal 25 Desember itu? Itu aja. Iya, sini pernah nggak bertemu dengan seorang pastor atau pendeta yang dia mengaku tentang kebenaran Islam, meyakini bahwa Islam itu benar, tapi mereka tetap pada kekristenan. Pernah nggak ketemu? Kalau mengaku bahwa Islam itu benar, tidak sampai mengaku Islam itu benar. Tapi mereka mengaku bahwa Islam ketuhanannya itu jelas. Jadi mereka tidak memeluknya dalam dasar apa? Dalam dasar bahwa mereka merasa bahwa mereka Tuhannya itu berbeda. Pertama pengakuan pernyataan mereka seperti ini. Tuhan Islam memang betul satu Tuhan. Tapi Tuhan yang Kristen kenapa bisa ada 3 Tuhan? Karena itu namanya panggilan hati. Yang lembutnya ya, yang saya bisa terima ya, mereka bilang itu panggilan hati. Jadi tidak semua orang dari kita itu mendapatkan panggilan dari Yesus gitu loh. Ini ada panggilan tersendiri, panggilan pribadi kepada setiap umat-umatnya di sini. Tapi apakah mereka mengiyakan bahwa Islam itu logik, Islam itu make sense, dan Islam itu sebenarnya yang paling agama, yang paling menepati semua pengetahuan-pengetahuan? Yes, they know, they accept. Tapi begitu, karena mereka itu mempunyai, again ya, mungkin tuh keimanan dan masalah hatinya itu memang tidak bisa menerima. Pertama tidak bisa menerima karena jujur yang banyak dicetuca adalah sholat. Terus ada penyembahan Ka'bah, terus ada yang sistem naik haji. Kebanyakan mereka akan menyanggah bagian 3 hal itu untuk pendeta. Karena pertama, kenapa sholat itu dirasakan seperti kita itu under God gitu loh. Posisi manusia dengan Tuhan itu tidak setara. Kalau di Kristen kan posisi kita dengan Tuhan sebenarnya cukup, Tuhan tuh menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah kan. Nah itu kenapa kita mau menyembah Tuhan seperti bagaimanapun juga sebenarnya oke. Karena kan kita serupa dan gambarannya. Nah itu mereka akan susah untuk pindah ke Islam karena majoritinya saat kita mensolat atau apa kita tetap under God. Nah sebenarnya kalau misalnya dideskripsikan begitu aja kelihatan ya yang mana yang benar yang mana yang salah. Tuhan tetap yang menciptakan kita walaupun kita diciptakan rupawan ya. Mungkin rupanya kita itu memang sempurna tapi kita bukan Tuhan. Harusnya kita menunduk dan kita menghormati our creator, right? Kayak kita tidak pernah diminta apapun kembali oleh Tuhan. Tuhan itu tidak membutuhkan apapun kembali dari kita. Harusnya kita menunduk. Nah, hal itu yang susah di breakthrough. Karena saat Kristen misalnya mau pindah masuk ke Islam, dia misalnya sudah menerima kebenaran, dia sudah mengetahui bahwa Islam itu betul, bahwa Tuhan hanya ada satu Tuhan di dunia ini, dia nggak bisa. Dia menurut dia ribet menjalankan sholat. Habis itu harus naik haji, habis itu mereka harus menyembah, misalnya harus menghadap kiblat atau apapun. Jujur itu berat bagi mereka. Karena dari mereka dari kecil istilahnya mereka sudah dipatemkan dengan posisi kita tuh bisa langsung ngomong dengan Tuhan. Bukan tata caranya itu tidak ada. Itu yang susah diterima ya majority. Dan jujur ada pun pendeta yang mengakui bahwa Islam itu oke, bahwa mereka itu sebenarnya mereka tuh sometimes nih ada beberapa pendeta-pendeta saya dulu itu ada juga yang murtad. Mereka pindah masuk Islam. Ada karena marriage, again mereka pernikahan marriage dan juga ada yang karena ekonomi. Jadi mereka tuh gaji sih. Jadi mereka untuk menjadi pendeta apa namanya? Bukan gembala sidang ya, pendeta cabang. Itu kan lumayan untuk mengangkat perekonomian. Ada yang memang pindah dari Islam. Jadi mereka saya mengetahui kebenaran itu, tapi memang mereka itu profesi dan memang mereka sudah diajarkan, oh profesi muda bisa jadi pendeta itu bisa survive. Akhirnya mereka memilih untuk menjadi pendeta. Jadi keimanan mereka itu diikat oleh strings of economy. Saya dapat pendeta-pendeta gitu saat saya ke gereja lebih kecil, jujur di gereja lebih kecil karena kita masih bisa ngobrol dengan pendetanya. Tapi kalau gereja-gereja yang besar, kemungkinan a lot of them also in the same case. Mungkin mereka accept, tapi mereka tidak bisa mengganggu apapun karena jujur kalau saat mereka ingin step out, berarti mereka harus jadi mualaf. To become a mualaf itu whole sacrifice gitu loh. Kamu sacrifice dari segala sisi. Kamu sudah bukan Kristen, kamu juga belum Muslim, serba susah hidup kamu ya. Iya, kamu tuh di tengah-tengah persimpangan dan di tengah-tengah persimpangan tuh no one going to save you, no one going to help you. Satu-satunya adalah kamu harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu susah di situ.
Ini pertanyaan agak pribadi. Mm-mm. Yang Mm-mm. apa benar Yesus tidak Mm-mm. Islam itu gak patah hati dengan seorang pria Kristen? Ini harus dijawab. Oke, ini harus dijawab. Saya nggak ada pacar sebelum saya pindah ke Islam. Masalahnya adalah saya jomblo sekitar 3 tahunan. Enggak 3 tahun, dari tahun 2024 berarti. 2019 akhir deh. Enggak sih, 2020 saya udah free tuh, udah free sampai 2024 karena kerjaan saya tuh emang Cina toksik. Saya juga kayak tahu ya, kerja, belajar, kerja. Jadi saya waktu untuk cari cowok tuh nggak ada. There is no ex-boyfriend yang kalau misalnya kalian mau ketemu, nggak ada ex-boyfriend, nggak usah cari deh. Nggak ada tuh orang yang exist tuh. Nggak ada orang Kristen. Bahkan yang pas saya pacari sebelum saya pindah ke Muslim, yang paling saya seriusin adalah orang Buddha. Dan itu tuh jauh sekali. Itu sekitar umur tahunnya 2017. Tapi end in 2018. 2018 tuh end. Itu kebudayaan. Nah, kalau Kristen tidak ada jujur. Jujur memang saya terhadap orang Kristen memang pandangan doktrinnya berbeda ya. Banyak juga dulu saya ada teman-teman yang tentang Christianization itu saya memang sudah tahu itu doktrin. Jadi kalau orang sudah terdoktrinisasi seperti itu juga susah ngomong dengan saya. Tapi bukan karena patah hati ya. Nggak ada patah hati. Dan ini juga sekalian menjawab ada pertanyaan. Si Jesslyn sudah menikah apa belum? Nanti ini jawabannya. Iya, ini jawabannya. Belum. Saya belum menikah. Ini masih ke pribadi juga. Mm. Ada yang nanya, mungkin kemarin ada yang lewat nonton Pendetet ya. Itu bagaimana reaksi keluarga, terus kaget tiba-tiba pakai kerudung dan sebagainya. Gitu. Reaksi keluarga saya so far yang saya sudah accept di chat saya dan lain-lain sih, mereka saya mendoakan sudah oke. Mereka sudah menerima oke saja. Karena saya tidak bergantung hidup kepada keluarga. Dari sejak saya umur 17 tahun itu, saya sudah berdiri di atas kaki sendiri. Saya tuh udah susah-susah payah sendiri dari umur saya 17 tahun. Saya udah tinggal di Jakarta alone, self-dependent, dan bekerja sambil saya kuliah, sampai saya lulus. Jadi tidak ada mungkin dari family, mungkin background, saya kan nggak tahu di belakangnya mereka gimana ya. Mungkin di belakang mereka ada omongin. Cuma karena there is no strings attached, there is nothing, I owe you nothing. Jadi they doesn't own me gitu loh. Jadi apapun yang mereka katakan, mereka cuma bisa tanya apa kabar. Lebih ke sistem itu sih. Kalau tidak accept, ya saya bersyukurnya sejauh ini tidak ada yang menentang sampai bagaimana. Karena semuanya sudah mengiyakan. Dan ini penonton mungkin harus pakai kan dengan bahasa yang campur-campurannya. Iya, jujur karena bahasa Indonesia itu saya mesti mikir. Kalau bahasa Inggris itu saya nggak perlu mikir. Jadi saat diminta untuk di slow down, apalagi kalau misalnya untuk percampuran lebih detailnya, saya lebih mampu menjelaskan ya in English. Di Indonesia saya nggak tahu katanya apa, jujur. Jadi it's a bit hard karena emang percampurannya begitu. Kondisi bahasa saya tidak terlalu normal. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya? Karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan
video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.